Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba beserta masyarakat Buleleng yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan lomba pidato dengan mengangkat tema Andai Saya Bupati Buleleng. Sepatah dua patah kata akan saya sampaikan melalui pidato yang berjudul Meningkatkan Geliat Pemuda, Mengembangkan Desa, Menyelamatkan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia beribu pulau, beribu daerah yang terbangun dari untayan desa. Desa menjadi cikal bakal negara Indonesia. Desa, daerah, dan Indonesia memiliki pola hubungan yang erat dalam esensi mewujudkan konsep otonomi daerah. Sebagai negara kesatuan, kita harus mengakui dan menghormati keberadaan desa sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia. Mendongkrak kemandirian desa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, namun semua dibutuhkan kemitraan dan kerjasama masyarakat desa. Bergandeng tangan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintah desa yang transparan, akuntabilitas, dan responsif, sehingga menjadi desa yang lebih kondusif dalam memperlancar penyelenggaraan otonomi daerah. Pada tahun 2030 hingga tahun 2040, Indonesia akan diprediksi akan mengalami bonus demografi dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Hal ini akan menjadi ancaman serius apabila kita salah membaca potensi pada saat mengambil kebijakan, mengambil langkah yang strategis. Bonus demografi tersebut menjadi aset bagi bangsa Indonesia agar nantinya bisa lebih berkembang dengan peran generasi muda sebagai penerus kemajuan bangsa, salah satunya dalam pembangunan desa. Hadirin yang berbahagia, tengoklah di sekitar kita, apakah desa tanah kelahiran kita adalah tempat yang merugikan bagi masyarakat yang hidup di sana? Apakah desa kita tidak memiliki setetes air yang mampu memberikan kehidupan? Apakah desa kita adalah tempat terburuk yang harus kita tinggalkan? Ingatlah bahwa Tuhan telah mengkaruniai kekayaan alam yang begitu melimpah. Potensi sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Berkah yang sangat bernilai ini akan sia-sia jika tanpa ditopangi oleh sumber daya manusia, mengelola penggunaannya, ketersediaannya di masa kini hingga di masa nanti. Beberapa macam aset dasar yang menjadi senderan kemajuan bangsa adalah aset sumber daya alam, aset sumber daya manusia, aset sosial, aset infrastruktur, dan aset finansial. Keseluruhan aset tersebut berinteraksi untuk saling mempengaruhi dan melengkapi. Jangan sesekali untuk risau membangun desa hanya karena keterbatasan finansial. Sejatinya apabila kita mau menggerakkan semua aset yang ada di desa dengan bijaksana, tentu
kita akan menjadi bangsa yang kaya. Potensi-potensi yang ada hanya perlu digali pada diri kita sendiri. Masyarakat hanya perlu bersama-sama bergerak, ikut berpartisipasi menciptakan perubahan yang baik agar rakyat merasakan aset yang ada sepanjang hayat. Berubah itu perlu, berubah itu adalah sesuatu yang tidak pasti, namun yang membuat pasti adalah niat kita, adalah seberapa besar keinginan kita untuk berubah dan sebesar mana untuk berproses. Hadirin yang saya hormati, pemerintah tingkat desa, kabupaten, provinsi, bahkan nasional telah memberikan upaya yang luar biasa guna mewujudkan daerah yang mandiri, unggul, dan berdaya saing. Tindakan yang telah dilakukan diwujudkan melalui wadah desa yang mampu menjadi tempat dalam mengembangkan inovasi-inovasi sesuai bidangnya. Balai Komunitas Potensi-Potensi Desa merupakan warisan yang perlu kita lakoni dalam pemberdayaan potensi desa. Namun, apakah kita bergerak cepat atau kita masih menutup mata, menutup telinga, tidak peduli dengan keadaan desa? Sadarlah wahai pemuda, jangan lengah di tanah kelahiran kita. Jangan hanya menjadi penonton dalam penataan ruang di masa kini yang akan berdampak di masa depan. Generasi muda sebagai penentu nasib bangsa Indonesia. Kita sebagai pemegang tonggak estafet harus lebih melek untuk berkontribusi membangun desa menuju daerah yang lebih jaya. Tangan dingin pemuda menggerakkan warga menjadi mandiri, menelurkan inovasi-inovasi yang mampu menghapus angka kriminal dan angka kemiskinan di daerahnya. Kita harus mampu beradaptasi dengan kekuatan ataupun kelemahan yang dimiliki masing-masing desa. Hadirin yang berbahagia, dalam merealisasikan desa yang mandiri, daerah yang maju, bangsa yang kaya, perlu memilih kebijakan yang tepat. Di antaranya yaitu memberikan kebijakan satu rumah, minimal satu orang pemuda dapat menempuh pendidikannya hingga minimal sarjana. Tentu hal ini akan kita tunjangi dengan pemberian beasiswa uang saku selama menempuh pendidikan. Selain itu, kita harus mengedepankan pemberian fasilitas pemuda untuk menerapkan teori yang telah mereka dapatkan di luar sana, namun diterapkan di daerahnya masing-masing. Namun sangat ironis apabila masing-masing daerah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, namun malah berbalik mengabaikan tanah kelahirannya. Hal ini yang dapat kita lakoni. Hal lain yaitu sembari membangun kepekaan generasi muda, membangun desa yang peduli guna masa depan adalah bersama-sama kita membangun sungai-sungai bersih dan meningkatkan biota air sungai dengan mengadakan lomba memancing secara bergilir di tiap desa tiap bulannya. Tentu melalui langkah ini, kita bersama-sama membudidayakan perikanan yang mampu menjadi pasokan bahan pangan dan membiasakan masyarakat peduli lingkungan dan memupuk rasa memiliki terhadap perairan di sekitar. Semua kebijakan ataupun inovasi yang telah ada akan kurang tersampaikan. Bahkan orang awam pun tidak akan mengetahuinya.
Jika tanpa adanya marketing desa, generasi muda telah mampu bergelut di bidang teknologi untuk aktif mengkampanyekan desanya sehingga menjadi daya tarik masyarakat lain. Marketing desa tersebut dapat dilakukan melalui media sosial hingga sosialisasi ataupun penyuluhan. Semua kebijakan yang ada harus tetap disikapi dan tetap diperhatikan. Jangan kita apatis terhadap kejadian yang baik ataupun buruk. Apabila ada rasa yang manis, jangan segera kita telan. Ada kalanya itu mengandung racun. Jika ada rasa yang pahit, jangan sesekali kita buang. Ada kalanya itu akan mengandung obat. Apabila aset-aset desa yang menggiurkan, jangan dengan mudah kita menggunakannya. Ada kalanya itu memiliki pasukan yang terbatas. Apabila aset-aset tersebut kita jaga dengan jerih payah dan penuh perjuangan, tentu ada kalanya anak cucu kita akan dapat menikmatinya. Ingatlah, generasi muda adalah tokoh utama penentu kesuksesannya. Jangan waktu di masa muda terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak produktif. Mari bersama-sama kita mempertaruhkan masa depan, membangun desa yang lebih produktif. Baik, hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Buleleng. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, Santi, Santi Om.